Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rada Nama Fari Berlian, NIM 2106528, mata kuliah psikologi olahraga. Nah, jadi di sini saya akan melanjutkan bab 5 ya. Nah, jadi di bab 5 itu ada pengembangan motivasi dalam aktivitas olahraga gitu, yang berisi pengertiannya, batasan, dan urgensinya gitu. Nah, adapun motivasi adalah sebuah proses gitu ya, yang dari sumber penggerak atau pendorong tersebut. Jadi motivasi itu sebagai proses psikologis adalah refleksi kekuatan antara kognisi, pengalaman, dan kebutuhan gitu. Nah, jadi dalam pendidikan jasmani itu diyakini bahwa tidak ada prestasi tanpa motivasi gitu. Dan prestasi itu adalah perpaduan antara latihan, keterampilan, dengan motivasi gitu. Nah, jadi secara POTPAS itu diartikan juga sebagai sebuah kondisi yang menggerakkan perihal dan mengarahkan aktivitas terhadap pencapaian tujuan gitu ya, menurut para ahli itu. Dan atau arah intensitas dari usaha seseorang. Jadi sesuai dengan kedua pengertiannya, motivasi juga dapat gitu menggerakkan seseorang gitu terhadap tujuannya untuk memerlukan lebih luas gitu ya, yang menyebutkan bahwa motivasi itu salah satu faktor yang menentukan keberhasilan belajar dan perilaku gitu. Nah, beberapa hal terkait proses belajar tersebut dan perilaku yang dipengaruhi oleh motivasinya. Adanya yang pertama itu mengarahkan perilaku gitu terhadap pencapaian tujuan tertentu. Nah, jadi menggerakkan siswa itu untuk meningkatkan intensitas usaha dan tenaga selama proses belajar yang berlangsung gitu ke arah pemenuhan kebutuhan dan pencapaian tujuan. Nah, ada juga yang menggerakkan siswa untuk meningkatkan intensitas usaha dan tenaga selama proses belajar berlangsung ke arah pemenuhan kebutuhan, pencapaian tujuan. Nah, ada juga meningkatkan aktivitasnya gitu, dan juga ada meningkatkan kemampuan proses kognitifnya. Nah, maksudnya memengaruhi itu apa dan bagaimana informasi diproses gitu. Nah, dan yang kelima itu meningkatkan pemberian penguatan ataupun reinforcement gitu. Dan ada karena motivasi memengaruhi perilaku yang terarah pada tujuannya, memengaruhi usaha dan tenaga, dan proses kognitif, serta mempengaruhi pemberian penguatan gitu. Maka motivasi itu dapat meningkatkan penampilan. Nah, ada juga motivasi olahraga dalam perspektif gitu. Nah, jadi di teori-teori determinasi diri dari sejumlah ahli yang membuat klarifikasinya, motivasi itu pembagian yang saling populer membagi motivasi menjadi dua bentuk, yaitu motivasi intris dan motivasi intrinsik gitu. Nah, dalam perkembangannya muncul jenis motivasi kayak gitu. Nah, jadi motivasi intrinsik ini adalah dorongan dari bersumber dari dalam diri atlet ataupun yang menyebabkan berprestasi dalam suatu aktivitas. Nah, ketika atlet merasakan kesenangan ataupun kepuasan keterlibatannya itu dalam aktivitas olahraga, maka atlet tersebut termotivasi gitu secara intrinsiknya. Adapun motivasi ekstrinsik diartikan sebagai dorongan yang bersumber dari luar diri individu dan yang bersangkutan. Nah, menurut para ahli juga yang mendorong individu berprestasi dalam suatu kegiatan olahraga sifatnya sementara dan tidak stabil gitu. Nah, adapun perspektif teori motivasi berprestasi, ada 3 perspektif teori yang umumnya dijadikan dasar untuk pengembangan motivasi berprestasi. Ada aplikasi konsep motivasi olahraga. Nah, jadi motivasi yang berprestasi dalam belajar, keterampilan gerak, dan penampilan olahraga gitu. Nah, untuk para guru dan pelatih dan pembina olahraga, adapun strategi implementasinya gitu, pembelajaran ataupun pelatihan yang menarik dan tidak monoton gitu. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari munculnya perasaan tidak senang, malas, jenuh, bosan, dan lain-lain gitu. Para guru pelatih dan pembina olahraga perlu mendesain program dan strategi implementasi pembelajaran atau pelatihan dengan
memperhatikan naluri-nalurinya setiap atlet dan mendeteksi naluri-naluri yang paling dominan gitu pada setiap atlet, karena semua tingkah laku atlet akan digerakkan di naluri-naluri tersebut. Nah, secara atlet menentu, implementasi pembinaan olahraga pun juga programnya pelatihan itu sesuai dengan kebutuhan setiap atletnya gitu. Para guru pelatih mendesain gitu secara baik untuk pembelajaran tersebut dengan menetapkan motivasi secara lebih bebas gitu dan lebih termotivasi untuk belajar dan berlatih. Tujuannya ya menjadi lebih spesifik dan realistik gitu. Nah, jadi elaborasi ini sangat penting sebab pencapaian suatu tujuan memiliki efek kumulatif gitu. Dalam pencapaian tujuannya berikutnya dan peningkatkan aspek-aspek psikologis termasuk peningkatan motivasi. Nah, sekian di bab 5 ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.